warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran untuk praktikum taksonomi hewan. Pada topik yang pertama ini, saudara akan belajar tentang moluska. Kelompok yang akan dipelajari adalah gastropoda, Polyplacopora, dan bivalvia. Karakter morfologi yang sering digunakan sebagai pembeda takson untuk filum moluska ini adalah cangkangnya. Oleh karena itu, pada topik praktikum kali ini, saudara harus mengupayakan spesimen yang saudara candra atau saudara deskripsi nanti lengkap dengan cangkangnya. Anggota yang akan saudara pelajari pada praktikum kali ini adalah kelompok moluska yang memiliki 1 keping cangkang, 2 keping cangkang, dan 8 keping cangkang. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah saudara dapat membedakan spesimen gastropoda, Polyplacopora, dan bivalvia berdasarkan karakter cangkangnya. Saudara dapat menyusun deskripsi taksonomi dari spesimen tersebut berdasarkan cangkangnya. Dan yang terakhir adalah saudara dapat menyusun kunci determinasi dari spesimen yang saudara deskripsi tadi. Pada praktikum ini, yang saudara pelajari adalah 3 kelas. Yang pertama gastropoda, Polyplacopora, dan bivalvia. Sedangkan untuk cephalopoda akan kita pelajari pada praktikum selanjutnya. Yang pertama, kita akan ketahui terlebih dahulu tentang kelas gastropoda. Gastropoda yang masih lestari memiliki cangkang spiral dan bersifat asimetri. Nanti dapat saudara buktikan sendiri ketika nanti saudara membelah bagian dari cangkangnya atau melubangi bagian dari cangkangnya. Untuk perwakilan kelas gastropoda ini, saudara diperkenankan untuk memilih salah satu spesimen. Saudara dapat menggunakan Achatina bekicot, atau keong gondang, atau murex. Mana yang lebih mudah saudara dapatkan di sekitar saudara? Silahkan. Apa saja yang harus saudara amati? Yang pertama, saudara lihat terlebih dahulu cangkangnya. Untuk perwakilan yang memiliki 1 keping cangkang, saudara harus dapat mencandranya dari bentuk cangkangnya terlebih dahulu. Apakah cangkangnya memiliki ornamen atau tidak memiliki ornamen? Yang pertama. Kalau memiliki ornamen, harus saudara gambarkan seperti apa ornamennya. Kalau tidak, juga saudara gambarkan bagaimana bentuknya. Kemudian yang kedua, ketika nanti saudara lubangi bagian dalamnya, nanti saudara akan menjumpai kolumela seperti ini. Kolumela ini seperti pusat batang tubuhnya. Ketika nanti saudara belah, bagian kolumela ini tidak mengarah ke bagian depan dari apertur atau lubang dari apertur. Hal ini membuktikan bahwa cangkang spiral yang dimiliki itu bersifat asimetri karena tidak persis tegak lurus dengan bukaan atau aperturnya. Begitu juga untuk perwakilan dari cangkang yang memiliki ornamen. Silahkan nanti dilubangi, saudara lihat dan saudara buktikan posisi letak kolumela dibandingkan dengan apertur. Selanjutnya adalah kelas Polyplacopora. Kelas ini dapat diwakili dengan hewan kiton. Kalau saudara perhatikan, gambarnya ada di halaman selanjutnya. Jadi ini adalah gambaran dorsal dari tubuh kiton. Saudara perhatikan di sini bahwa perwakilan dari Polyplacopora ini memiliki 8 keping cangkang. Saudara dapat menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana keping kepala dan keping anal itu motifnya berbeda. Saudara dapat lihat. Kemudian di tengah-tengahnya ini, keping yang ada di tengah selain keping kepala dan keping anal juga memiliki motif yang berbeda. Ketika menggambar, saudara harus dapat memberi gambaran yang jelas sesuai dengan spesimen yang saudara amati. Apakah ada motif rusuk radial di sana atau rusuk longitudinal di sana, adakah lunas atau tidak, kemudian mantelnya seperti apa, itu harus saudara gambarkan.
termasuk posisi peletakan keping dari cangkang. Apakah saling tumpang tindih atau keping mana yang paling atas posisinya? Tersusun seperti genting atau tersusun tidak beraturan? Itu nanti juga harus saudara gambarkan. Lalu berikutnya, untuk perwakilan kelas bivalvia, saudara silahkan memilih dua jenis kerang. Saudara diberi kebebasan untuk memilih dua jenis kerang. Boleh menggunakan kerang darah, boleh menggunakan kerang hijau, lorju, kerang batik atau kerang tahu, kupang juga boleh. Mana yang spesimennya mudah saudara dapatkan di sekitar saudara. Sehingga pada praktikum kali ini saudara akan mengamati 4 spesimen. Satu, dari kelompok gastropoda, saudara boleh memilih akatina atau selainnya. Kemudian dari Polyplacopora, saudara menggunakan kiton. Dan dari kelompok bivalvia, saudara memilih dua jenis kerang yang bebas sesuai dengan ketersediaan di sekitar saudara. Untuk kiton mungkin akan kesukaran ketika nanti saudara mencari spesimennya, saudara dapat menggunakan studi kepustakaan. Namun dalam penulisan deskripsi analitik harus saudara cantumkan bahwa untuk pembuatan deskripsi analitik tersebut dan deskripsi selanjutnya, saudara menggunakan studi kepustakaan. Begitu pula untuk akatina bila saudara tinggal di daerah yang tidak memungkinkan untuk mencari akatina. Tapi dua jenis kerang itu harus saudara dapatkan dan saudara langsung saudara amati dan saudara candra. Untuk yang mendapatkan spesimen bagian tubuhnya saja, tidak ada cangkangnya, saudara upayakan untuk mencari yang ada bagian cangkangnya. Saudara tuliskan juga di bagian deskripsi analitik, dari mana saudara mendapatkan spesimen tersebut. Membeli di pasar atau mencari di sekitar saudara, itu saudara tuliskan. Apa saja yang harus dituliskan di buku laporan? Yang pertama, tentu saja saudara harus menuliskan klasifikasi dari hewan yang saudara amati. Berarti akan ada totalnya 4 klasifikasi. Kemudian saudara gambarkan dan beri keterangan. Seperti apa pembuatan gambarnya? Untuk akatina atau nanti kalau saudara mendapatkan keong kondang atau murek silahkan. Itu yang harus tampak adalah bagian samping dan cangkang yang telah dilubangi. Jadi sehingga tampak bagian kolumelanya. Kemudian untuk morfologi kiton, saudara harus gambar bagian dorsal dan bagian ventralnya. Kemudian untuk kerang, saudara buat gambar yang tampak bagian umbo dan salah satu keping cangkang bagian atas. Jadi saudara silakan pilih, kemudian harus gambarkan. Sehingga nanti total gambarnya ada berapa untuk 4 spesimen tersebut. Untuk cangkang akatina ada 2, kiton juga ada 2, dan kerang masing-masingnya 2, sehingga masing-masing gambar total gambarnya nanti akan ada 8 gambar. Kemudian saudara membuatkan deskripsi taksonominya. Jadi saudara membuat deskripsi analitik, membuat deskripsi diagnostik, kemudian membuat deskripsi diagnostik diferensial dari 4 spesimen yang telah saudara tentukan di awal tadi. Kemudian yang terakhir, saudara membuat kunci determinasi dari keempat hewan yang telah saudara amati berdasarkan karakter cangkangnya. Nah, berikut adalah tambahan materi untuk studi kepustakaan ketika saudara kesulitan mendapatkan spesimen tertentu, khususnya pada topik ini untuk perwakilan dari akatina dan kiton. Yang pertama akan kita jelaskan tentang akatina. Jadi nanti ketika saudara menggambarkan spesimennya, silakan saudara gambarkan individu dengan cangkangnya lengkap. Seperti ini kurang lebih, harus saudara sesuaikan nanti jumlah word-nya berapa, kemudian teksturnya seperti apa, ada ornamen atau tidak, kemudian motifnya bagaimana, guratannya bagaimana, itu saudara harus gambarkan dengan sesuai. Jadi saudara lebih mudah untuk mendeskripsikannya juga. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah gambaran cangkangnya, di mana gambaran cangkang yang kami inginkan adalah gambaran cangkang yang sudah saudara lubangi di bagian
tengahnya begini sehingga saudara dapat melihat atau menjumpai bagian kolumella. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah sampel spesimen yang dimiliki oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Jadi, ketika saudara lihat seperti ini adalah cangkang dari Akatina. Saudara gambarkan ada berapa jumlah wordnya, kemudian motifnya ini juga harus saudara sesuaikan. Ketika nanti dilubangi bagian cangkangnya, maka saudara dapat melihat bagian kolumella. Nah, di bagian kolumella ini, ketika saudara bandingkan dengan daerah apertur, nah seperti ini, jadi kolumellanya ada di sini, sedangkan aperturnya seperti ini, dari sini sampai ke sini semuanya. Nah, ketika saudara tarik garis lurus, maka saudara dapat ketahui bahwa posisi kolumella ini tidak simetri dengan bagian aperturnya. Sehingga betul bahwa cangkang spiral dari Akatina bersifat asimetri. Selanjutnya, untuk tambahan bahan kajian dari kiton. Nanti saudara silahkan memilih mana kiton yang merupakan perwakilan dari spesimen yang saudara miliki atau saudara kaji. Apakah yang ini atau yang lain? Silahkan disesuaikan. Nah, ini adalah sampel yang dimiliki oleh Laboratorium Departemen Biologi. Silahkan saudara lihat spesimennya seperti ini. Saudara hitung terlebih dahulu betul tidak dia memiliki 8 keping cangkang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Saudara harus dapat menentukan bagian mana keping kepala dan bagian mana keping anal. Serta saudara juga harus dapat menggambarkan dengan benar guratan, tekstur, atau motif dari keseluruhan keping. Apakah motifnya sama di setiap keping atau berbeda, memiliki lunas atau tidak, itu juga harus saudara gambarkan. Kemudian mantelnya, apakah menyelimuti keseluruhan bagian dari keping cangkangnya, atau sebagian saja, atau tidak melingkupi, nah itu juga harus saudara gambarkan. Gambaran dorsalnya seperti ini, kemudian ventralnya seperti ini. Bagian ventral juga saudara harus dapat menentukan mana bagian kepala dan mana bagian anal, serta posisi mantel di daerah ventral seperti apa. Itu juga harus digambarkan dengan jelas. Selanjutnya, ini adalah spesimen yang lain, tapi pada masih spesies yang sama, yaitu kiton. Ini juga saudara dapat lihat, saudara dapat bandingkan juga berbeda dengan spesimen sebelumnya. Apakah posisi lunasnya sama atau tidak, keping mana saja yang punya lunas, kemudian apakah kepingnya ini punya motif yang sama atau tidak, itu juga harus saudara gambarkan. Kemudian bagian ventral juga harus saudara tentukan bagian mana bagian kepala dan bagian mana yang merupakan bagian anal. Selanjutnya, ini adalah tambahan keterangan yang dapat saudara gunakan untuk membantu saudara menuliskan deskripsi analitik dari kiton. Saudara diperkenankan menggunakan studi kepustakaan ini saja atau menggunakan kepustakaan yang lain yang sumbernya dapat dipercaya. Tentu, saudara harus memilih yang sumbernya adalah yang memiliki kredibilitas yang baik pula, supaya data-data yang saudara miliki itu dapat dipertanggungjawabkan. Silakan dituliskan sumbernya, saudara memperoleh kepustakaan itu dari buku atau dari jurnal, silakan dituliskan di deskripsi analitik juga. Kemudian ketika proses menggambar, apabila ada yang tidak jelas atau motifnya kurang begitu jelas, saudara dapat merujuk ke bagian kepustakaan yang lain, tapi tetap harus dicantumkan. Sekian pembelajaran dari praktikum taksonomi hewan. Sampai berjumpa di video pembelajaran lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.